Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, oke ini. Siap, Pak. Oke ya, siap. Jadi, malam ini saya akan cerita sedikit tentang bahasa pemrograman Golang, terutama aspek concurrency-nya itu. Nanti tolong di-unmute ya kalau yang masuk yang baru ini apa? Ada yang masuk karena kadang-kadang saya pas lagi ini nggak kelihatan. Oke ya. Eh, dan selalu kalau ada pertanyaan langsung ditanyain aja supaya kita tidak berlarut-larut panjang ini ya ke belakang sampai kelupaan nanti ya. Gitu ya. Sekarang sebentar. Nanti slide juga saya share, terus juga kode-kodenya kode-kode sederhana sih, bisa di copy and paste. Saya juga simpen di GitHub, jadi nanti ini semuanya ada lah ya. Oke. Kita mulai satu persatu dulu. Saya coba share screen-nya dulu. Ini biasanya ini suka ngaco nih share screen saya. Jadi ini harus saya pindahkan ke bawah dulu nih biarpun udah Windows 11 juga masih kadang suka ngaco ya kalau saya share screen. Kadang-kadang dia jadi yang di-share tuh screen yang duanya malah. Screen kedua. Oke, sebentar. Nah, jadi kita ceritanya itu nanti kita akan cerita tentang Golang, concurrency, terus sedikit tentang ini Hoars ini ya. Hoars ini namanya Anthony Hoars. Nanti saya cerita sedikit ya tentang communicating sequential processes. Ini teorinya di belakang layarnya kenapa kita begini begitu gitu ya. Ya. Jadi begitu ya. Oke. Nah, satu-satu dulu. Sekarang kita cerita tentang Golangnya dulu, language-nya Golang, bahasa Go. Saya tadinya bingung nih mau bacanya Golang atau Go gitu ya. Jadi bahasa Go ini static, ini saya ambil dari internet ya, statically type compiled programming language. Nah, ini ya. Jadi pertanyaan statically type maksudnya apa sih? Maksudnya kalau kita punya tipe ya, tipe sebuah variabel, tipenya itu misalnya integer, ya udah static dia integer selamanya seumur hidup ya, nggak bisa ganti-ganti gitu ya. Statically type, jadi awal udah kita bilang ini integer, ya udah selama-lamanya integer. Compiled program, jadi dia itu program yang harus kita compile dulu baru bisa dieksekusi. Lawannya dengan compile itu interpreted. Interpreted itu dieksekusi sambil jalan. Contoh interpreter itu Python ya. Python itu programnya dibaca langsung di jalan, dieksekusi, baca baris, eksekusi, baca baris, eksekusi gitu ya. C compiled, harus dikompil dulu sih sampai menjadi executable, executable-nya jadi jalankan. Ada pro dan kontranya sih memang. Kalau dulu nih ya, dulu compile itu yang mendominasi karena compiler adanya zaman dulu kalau orang buat interpreter tuh lambat dulu ya, prosesor dulu. Sekarang udah itu nggak esensial lagi. Bahkan interpreter dan compiler dan compiled itu bedanya sedikit-sedikit. Tapi kalau compile, enaknya kalau kita punya source code, kita compile, kita kasih executable-nya, orang itu nggak punya source code-nya. Gitu. Jadi enaknya kalau compile itu. Tapi prosesnya berarti dari kode kita compile dulu, baru kita jalanin. Jadi ada proses kompilasi itu yang kadang-kadang ya tergantung ya, malesin juga gitu ya. Kadang-kadang nggak mau kita mau langsung dijalanin dulu, kan kita nyoba-nyoba. Nah, jadi ada pro dan kontranya. Nah, Go ini didesain dikembangkan di Google. Nah, pantesan namanya Go. Tadi saya bingung ini namanya apa ya? Go ini potongan dari Google kayak mungkin kalau di Indonesia tuh Gojek ya. Go apa jadi jangan ini jadi itu juga ya Gojek, Go Ride, Go Pay gitu ya. Nanti satu saat kata Go ini ditrademarkkan oleh dua belah pihak ya. Di Indonesia di Gojek, di sana oleh Google ya. Didesain oleh 3 orang ini. Ini Robert Geismer atau Geismer, saya nggak tahu bacaan ini last name Geismer. Saya tadi lihat-lihat ya orang-orang ini siapa. Robert Geismer ini dari Eropa ya, orang Swiss kelihatan ya kalau dari nama-namanya ini. Dia mungkin kalau saya lihat tadi dia mungkin 2 tahun lebih muda dari saya, cuma 2 tahun lebih mudanya gitu dari saya. Jadi orang lama juga ya ternyata dia. Dan dia ikut mendesain berbagai operating system, dia udah pakar lah ya. Kalau Rob Pike dan Ken Thompson ini dua-duanya ini old timers ya. Mereka yang berdua ini yang mendesain. Kalau Ken Thompson ini ya Unix ya. Ini Rob Pike juga desain Unix. Jadi mereka berdua ini termasuk tim yang mendesain Unix dulu, Unix operating system. Ken Thompson ini bahkan dengan itu ya Dennis Ritchie mendesain yang disebutnya Unix. Sebenarnya orang-orang bilang Dennis Ritchie dan Ken Thompson yang buat bahasa C ya, programming language ya, dan seterusnya. Jadi ini mereka ini orang-orang lama di dalam designer language ya, dari designer programming language.
Selain Go, mereka juga mendesain bahasa programming yang lain-lain, sistem operasi yang lain-lain. Ya lucu-lucu lah ya. Sebelum nanti adanya Unix dan seterusnya itu. Setelah Unix pun mereka ini juga mendesain apa ya, operating system Plan 9 segala macam. Pokoknya seru lah ya. Jadi ini orang-orang ini bukan orang-orang kemarin sore ya. Ini ada orang-orang yang hebat. Bahkan ini kalau kita lihat ini guru-gurunya saya lah kalau kira-kira gitu ya. Jadi kebayang ya, gurunya saya berarti udah tua-tua sekali ya yang berdua ini. Yang ini masih muda. Ya. Go dikembangkan itu compile enaknya katanya larinya kencang ya, sama aja sih sekarang. Nah, sebetulnya Go itu punya banyak fitur segala macam, tapi yang untuk kali ini yang kita akan bahas itu masalah concurrency ya. Concurrency kontrak. Nanti kita lihat ya konstraknya pakai Go Routine dan channels ya. Kalau kita ingin membuat aplikasi jalan paralel atau bersamaan, kalau di dalam dulu kita melakukannya dengan model fork, gitu istilahnya itu kita fork. Jadi kita punya aplikasi ya, kita punya program jalan, terus kita program ini mau kita jalankan, kita buat anak, ya itu buat anaknya dia proses yang keluar jadi satu proses lagi yang terpisah, jalan terpisah. Ya. Cuma kalau fork ini tuh istilahnya mahal. Jadi kalau kita punya suatu aplikasi yang jalan ngabisin 1 MB memori ya misalnya, terus dia ngeport itu dia biasanya membuat duplikat dirinya sendiri, ya, membuat duplikat dirinya sendiri. Jadi dia 2 copy, termasuk ya macam-macam ya memorinya segala macam, strukturnya itu dia buat kayak gitu. Akibatnya apa? Akibatnya ketika dia ngefork kayak gitu, itu dianggap mahal ya. Kalau orang melakukan forking itu mahal. Jadi kalau orang membuat ini di fork itu mahal, ya mahal. Makanya orang dulu mahal kalau buat itu. Dan memori dulu mahal ya, di komputer nggak banyak memorinya. Jadi kalau kita melakukan ini buat satu proses baru, fork, nanti forknya manajemen child-nya segala macam tuh rese lah buat programmingnya. Tapi DC memungkinkan dan semua language juga memungkinkan untuk kita membuat anak ya, fork gitu. Nanti setelah selesai anaknya diambil alih lagi, dibalikin lagi dan seterusnya. Ada satu lagi caranya yaitu dengan menggunakan threads ya, threads. Jadi sebetulnya masih ABA, itu tinggal keluar sedikit ya, tapi berarti memorinya masih di-share, semuanya di-share, cuma dia jalannya seolah-olah ada 2 yang terpisah, tapi secara memori dia masih satu sama, ya masih satu proses. Jadi kalau keluargaan itu apa ya? Kalau tadi fork itu punya anak, punya anak, nanti dia sini bisa nge-fork lagi punya cucu. Jadi ini sama sini hubungannya cucu ya. Mereka berkomunikasi dengan itu ya, PID-nya itu. Nah, kalau threads itu masih satu ini ya, dia satu proses sebetulnya, cuma dia beda threads. Sehingga threads itu bisa dikatakan lebih lightweight ya, karena dia memorinya kebutuhannya nggak banyak ya. Tapi lebih repot lagi memanage-nya itu. Kalau tadi di fork, udahlah kita completely separate copy, jebret 2 gitu, dah gitu ya. Kalau dulu ya, jadi itu dibuat ini forking. Maka orang-orang senangnya sekarang itu threads ya. Threads karena lebih mudah ya. Dan dia cheap, masalah gampang lah. Jadi nanti kita lihat gimana sih buat Go Routine ya. Terus antara si Go Routine atau paralel proses yang banyak ini berkomunikasi lewat apa? Nah, konsepnya adalah konsep lewat yang namanya channel. Nanti kita lihat ya, ini singkatnya nih dulu gini ya. Ini introduction singkatnya. Ya. Oke ya, go dan ini itu dulu. Nah, sekarang kita bicara tentang ini dulu. Kenapa dari sini loncat ke sini ya. Nah, ini ada teorinya dulu ya. Jadi selain language ini kalau dilihat ini orangnya hebat-hebat ya, tapi kita kalau kita bicara konsep ini, tapi konsepnya saya nggak akan banyak-banyak malam ini ya. Saya akan cerita konsepnya nanti kapan-kapan lagi. Jadi kalau kita memodelkan sesuatu tuh suka susah ya, memodelkan sesuatu apa ya, kalau kita buat pseudocode lah ya, kita susah memodelkannya gitu. Memodelkan kode karena ada hal-hal yang bagus di satu language, susah di language lain. Ini zaman dulu nih, ini ada satu paper yang diinikan oleh Bapak namanya Anthony Hoare. C-nya saya lupa, nggak tahu apa ya. C-A-nya Anthony Hoare. Nih, C-A-R Hoare ini ya. Ini dia dulu di tahun, ini saya lupa tahun 80-an atau 70-an ya, tahun 80-an kali ya. Dia membuat paper ya yang namanya Communicating Sequential Processes. Papernya ini dianggap klasik sehingga masuk, kalau di sana tuh ada Turing Award ya. Jadi Turing Award si Hoare ini dapat Turing Award, terus dia cerita tentang ini. Nanti saya cerita sedikit tentang ini. Kemudian selain paper ini dia juga ada buku. Nah, sebentar ya saya tunjukin dulu. Nah, ini jadi ini buku saya kalau dilihat ya.
Ini juga buku tentang CSP, Communicating Sequential Processes. Jadi ini adalah apa ya istilahnya dia adalah apa kalau nggak salah CAR1 katanya itu ya. Oke. Jadi nah dia ini ya si Hoare ini membuat salah model gitu, membuat language-nya itu. Oke ya. Nah, kita lihat sedikit apa sih yang di ini kan bahas oleh si Hoare ini ya. Sebentar, saya lihatkan papernya lagi. Bentar. Kita lihat. Jadi ini saya nggak akan baca papernya habis-habis ya, cuma nunjukin gimana cara baca papernya lagi. Nah, ini PDF. Oke, ini ya. Nah, jadi udah kelihatan ya. Jadi ini paper tadi ya kan itu ya papernya. Papernya sebenarnya nggak panjang, cuma 12 halaman, tapi syarat dengan apa ya philosophical lah sih ya. Dah. Jadi, nah dia cerita ya. Kalau kita bicara tentang computer programming ya, among the primitive concept of computer programming dan high level languages ya, the action of assignment is familiar and well understood. Jadi kalau dalam programming language kan kita assignment tahu ya, X sama dengan 7 gitu ya. Y sama dengan X tambah Z. Nah, itu oke lah, kita well understood ya. Tetapi ada yang nggak susah di well understood, yaitu input dan output. Misalnya saya pengen mengoutputkan sesuatu, itu apa ya konsepnya? Kan kalau kita mengoutputkan sesuatu kan print ya kalau di layarnya, tapi kan kita mengoutputkan sesuatu ke sana, itu gimana cara menuliskannya, notasinya? Susah ya ternyata. Oh, ternyata nggak ada ya. Ya jadi agak ini. Oke. Ya input output itu harusnya ada katanya dia. Nah, itu satu. Terus dia cerita language lain ya, ada construct loop dan lain sebagainya gitu. Ini saya hanya bilang yang kuning-kuning aja. Nah, dulu prosesor juga karena ini prosesor cuma kecil jadi cuma satu ya, tapi dia bilang nih, however, developments of processor technology suggest that a multiprocessor machine constructed from a number of similar self-contained processor may become more powerful. Ini dulu belum ada. Sekarang udah banyak ya core multi-core gitu ya. Jadi ini ya. Jadi dia udah memprediksi ke depannya masih akan kayak gitu ya. Jadi in order to use such a machine effectively on a single task, the component processor must be able to communicate and to synchronize with each other. Gimana cara komunikasinya itu? Repot lagi ya. Nah, ternyata susah ya. Maka si paper ini mengusulkan ada banyak hal yang diusulkan. Ada Dijkstra guarded command, ada parallel command, ada simple form input output, dan seterusnya. Jadi nanti kita lihat secara sederhananya si CSP ini. Dan CSP ini akhirnya menginspirasi implementasi bahasa VHDL, Verilog, dan seterusnya, termasuk Golang. Dan Golang ini menurut saya lebih true to the nature of CSP. Jadi kalau saya dulu saya S3 saya membutuhkan CSP ini, tapi nggak bisa saya. Karena nggak ada language-nya, gitu. Nggak ada Golang dulu ya. Kalau udah ada Go, asik sekali. Satu hal lagi yang nanti kapan-kapan saya jelasin lagi ya, kalau orang membuat construct sebuah language itu biasanya dituliskan dalam bentuk pakai BNF ini, Backus Naur Form, yang bentuknya kayak gini. Nanti kapan-kapan saya ajarin gimana kalau orang membuat grammar ya, buat grammar language itu kayak gini. Jadi nggak kalau kita buat regular expression segala macam kita pakai BNF kayak gini. Ini nanti diterjemahkan dari automata. Jadi kalau yang pernah belajar automata segala macam tuh ngeri kali kan ya, ini kayak gitu. Oke ya. Oke, nah sekarang kita bicara tentang ini aja lah, Golangnya nanti kita balik ke sini. Jadi dengan kata lain saya mau balik lagi ke Golangnya lagi ya. Jadi saya balik lagi ke Golangnya. Mana tadi? Ya, ini ke Golangnya ini. Oke. Mana nih? Sudah kelihatan? Ini saya? Udah ya? CSP lagi ya. Oke, nah jadi ada Dijkstra command kayak gitu. Parallel command input saya belum sempat nge-slide-nya nih. PowerPoint-nya belum saya isikan dari situ ya, papernya itu belum saya tuliskan lagi di sini. Oke, sekarang kita langsung aja ya. Golang. Nah, Golang itu kita punya contoh-contoh yang sederhana ya. Nanti kita punya contoh kita mainan habis ini ya. Yang pertama adalah kita punya main function kayak ini mirip-mirip bahasa C. Makanya saya senang Golang ini karena mirip-mirip bahasa C ya. Yang mana di sini kita harus ada sebentar saya ambil tablet saya dulu. Nah, sorry. Mana nih? Oke. Wah, malah jadi berhenti ya sebentar. Kita ulangi lagi, share lagi. Nah, kelihatan ya. Sebentar, mana ini? Oke. Poinnya. Oke.
Jadi ini kayak apa? Bahasa ini mana saya? Ini saya manakah pen? Jadi ini kayak bahasa C ya. Jadi kalau bahasa C kan ada function main-nya, ini main programnya ya. Main programnya ini main program. Ada function main. Di atasnya ada package apa-apa, ini saya skip dulu ya. Jadi kita fungsi main. Fungsi main apa segala macam ya, kita bisa yang lain-lainnya ini ignorein dulu ya. Jadi kita function main segala macam. Kemudian nanti kita bisa, ini langsung loncat ya ke golangnya. Nanti kita dari pas nyobain, kita mulai sederhana dulu, ini konsepnya dulu aja. Kita bisa membuat kalau di dalam itu apa modul function atau apapun ya, namanya ini function ya. Tapi function kalau kita call biasa function ya, function bisa kita call biasa, ya kita function biasa aja. Tapi kalau kita jalankan dengan Go pakai gini ya, ini functionnya ini akan menjadi thread. Jadi akan lari seolah-olah dia misah sendiri dan dia jalan sendiri. Jadi kita kalau kayak gini kita bisa membuat 4 proses yang paralel. 1 proses ini misalnya gitu ya, 2 proses ini, 3 proses ini, 4 proses ini running paralel semuanya bersamaan ya. Dengan sederhananya kita buatnya kayak gini aja, panggil ini kamu proses baru dengan seperti itu. Kalau kita melakukannya dalam bahasa sih, waduh ribet banget tuh ya, harus macam-macam ya, semuanya harus kita buat macam-macam, repot banget lah pokoknya, malesin banget ya. Nah ini dengan cara sederhana ini kita bisa melakukan membuat satu function atau satu proses yang sendiri-sendiri lagi jalan ya, paralel gitu. Si ini paralel. Komunikasinya antar ini ya bisa lewat apa? Ya tentu saja bisa pakai global variable segala macam bisa ya. Tapi yang menarik adalah kalau kita konsep ke paralel ini lewat channel. Ya. Nanti kita lihat ya sedikit-sedikit. Kita mulai satu persatu ya. Oke ya. Oke, kita mulai satu persatu sambil kita hello world dulu. Kalau yang mau sama-sama boleh ya. Dan ini pun sebetulnya saya taruh di mana ya? Nanti kalau mau pakai sama-sama ya di GitHub juga ada. GitHub Rahat. Ya, saya tunjukkan GitHub saya. Repository BR Coding. Nah, sebentar saya tunjukkan lagi. Ini ada di repository saya kalau pakai ini browser di BR Coding ya, di GitHub Rahat, nanti BR Coding ada macam-macam, ada bagian Golang. Ini baru saya update ya. Oke. Sekarang saya contohkan dulu di sini aja ya, dipakai terminal. Nah, share screen terminal. Oke, kita mulai ini ya. Kelihatan kan ya terminal saya ya? Terminalnya bisa gedein gimana ya? Gedeinnya. Sebentar ya, saya lupa. Kalau ada pertanyaan langsung ini ya. Tanya ya, ini stop share dulu, kemudian saya pindahkan lagi, share screen. Nah, semoga screen-nya kelihatan. Kalau gini kelihatan nggak itunya apa terminal saya? Kurang gede, Pak. Gede. Cukup atau? Cukup Pak. Cukup besar Pak. Cukup ya, oke. Golang. Nah, kita buat misalnya saya buat hello world dulu ya. Misalnya hello world copy saya dulu ya. Misalnya hello.go. Nah, saya ngeditnya masih pakai VI. Nah, ini saya sederhanakan dulu ya. Nah, kalau kita buat Golang tuh gimana sih? Nah, Golang ini hello world-nya tuh kayak gini ya. Nah, package main untuk mengatakan bahwa ini tuh semuanya aplikasinya itu adalah si aplikasi main ini. Terus untuk input output kalau di bahasa itu ada namanya standard I/O ya, stdio. Kalau gini ini FMT formatting ya. Print ln, nah print line ya dengan line print line nanti ada hello world gitu ya. Nah, jadi kalau kita membuat sederhana Golang tuh kayak gini ya. Golang juga secara language dia mirip-mirip bahasa C di mana bloknya itu ditandai dengan kurung kurawal ini. Kurung kurawal tempatnya beda dengan bahasa Python ya, yang bloknya itu berdasarkan indentation ya gitu. Kalau ini kan bebas ya. Jadi kalau saya senangnya gini sebenarnya pakai tab gini, nggak pakai tab tapi pakai ini. Nah, ini. Oke ya. Kalau saya mau jalankan, nah Anda silahkan harus pasang Go dulu. Kalau nggak nanti ada tempat-tempat misalnya running Go ya. Jadi kalau saya bilang Go, run, tadi apa? Hello ya, hello.go. Nah, Go bisa kita jalankan seperti ini ya, jadi di run
Sebenarnya dia compile tapi temporary, nggak ada executable-nya ya. Tapi bisa juga kita go build, build hello.go ya. Yang mana nanti dia compile sehingga nanti ada aplikasi namanya hello. Ya ini. Jadi ini udah stand alone. Jadi kalau kita jalankan hello, dia akan bilang hello world deh. Jadi ini yang sebutnya compile. A.out-nya kalau di bahasa C. Gitu. Enak ya. Jadi nanti kita kasihin ke orang aja nih aplikasi hello-nya. Hello world udah oke ya, nggak ada pertanyaan ya. Sekarang kita mulai concurrent-nya. Nah, sekarang gini ya. Assuming ya, assuming kita tadi ya. Kalau di Go itu slash ini merupakan komentar yang nggak akan dieksekusi. Jadi apapun ini nggak akan dieksekusi. Jadi kita buat format parent ln concurrent 1 gitu ya. Kemudian saya buat function ya. Function di atas ini namanya function cetak. Nah, sama seperti bahasa C, kita bisa mendefinisikan misalnya variabel ID itu integer. Integer sama dengan 1. Atau kalau di dalam Golang ini bisa kita shorthand-kan ya. Deklarasi dengan itu bisa kita buat ini titik 2 sama dengan itu deklarasi dan langsung assign. Ini bisa juga kayak gitu shorthand. Ya. Kalau malas gitu, tapi kalau mau lebih benar ya kita buat misalnya gini ya. Boleh. Sama aja ya. Ntar ini saya nggak suka ini ya. Ini ya terlalu jauh ya. Jadi ini ya udah ya. Jadi kalau saya jalankan, nah ini sama ya. Jadi dia sebenarnya kita kalau kita panggil juga bisa nih. Kita akan sebetulnya akan membuat satu proses main ya ini dan satu proses cetak. Ini kita sebut go rutin ya yang kita eksekusi. Jadi pas dijalankan dia akan memprint concurrent 1, terus dia akan mengeksekusi ini juga ya, akan dieksekusi ID semuanya 1, print cetak semuanya ID misalnya nih ya, sederhana. Oke, mari kita jalankan. Go, run, C01, go. Ya, gitu, concurrent 1. Nah, ini kan kita lihat, concurrent 1. Loh, cetaknya mana? Kok kan tadi kodenya kan bukan hanya gitu aja, kan ini harusnya dieksekusi. Ada yang tahu kenapa? Ini sebenarnya dieksekusi sama dia. Cuma kok nggak dicetak ini? Ada yang tahu kenapa? Ada yang mau nebak? Boleh nebak. Kenapa nggak di print? Ayo, kenapa? Di printnya di beda ini Pak, terminal Pak. Oke, ada satu Pak, itu beda terminal Pak. Ininya Pak, I/O-nya beda terminal. Sehingga pas lagi ini di terminal ini dituliskan concurrent 1, di I/O yang lain ini cetak itu. Bukan, jawabannya bukan itu. Ada lagi, tebakan. Nebak boleh ini kita tebak berhadiah. Mungkin karena dia nggak ditungguin sampai selesai ini ya Pak, terus go rutinnya. Ya, betul. Jawaban Daryl benar. Jadi gini, pas dia dijalanin ini, ternyata ya main function-nya udah selesai kan ya. Dia udah exit duluan. Ini udah dijalanin ya. Dia belum sempat nyetak, udah keduluan ini. Jadi kalau kita jalanin, kadang bisa keluar, kadang enggak ya. Kadang-kadang bisa enggak keluar enggak. Ini karena kecepatan ini enggak ya. Itulah sebabnya saya taruh di bawahnya ini supaya dia nunggu dulu yang ini ya. Jadi ini scan ln itu supaya dia input kita memasukkan satu ke keyboard ya. Jadi kalau saya jalankan, nah cetak satunya ada, baru saya ini ya dia nungguin saya nih. Baru kalau saya pencet, baru dia eksekusi yang paling bawah ini. Nah, ada pertanyaan dulu, silahkan untuk kode yang ini. Kodenya sederhana ya, jadi ada 2 proses. Saya kan cari-cari ya. Ini kalau Golang ini sebetulnya kalau yang kayak gini ini go rutin diimplementasikan seperti apa sih? Oh, pakai thread ternyata. Nah, sekarang pertanyaannya saya tadi nggak tahu ya kalau misalnya kayak tadi ya, ini saya komen ya. Ini udah selesai jalan ya. Mainnya jalan. Si child-nya ini si satu thread-nya lagi ini tadi lagi jalan juga tapi belum selesai kan ya. Mainnya udah exit ini. Whatever happened to this gitu ya. Apakah dia akan di clean up juga? Nah, ya. Ternyata sebenarnya ya itu kita belum tahu. Dia harusnya di clean up. Jadi itu kalau enggak nanti dia ngabisin memori ya. Ada memory leak. Seharusnya kalau compilernya bagus, maka dia
harusnya dia clean up tadi, thread-thread yang masih ada di belakang layar tuh di garbage collecting. Gitu ya. Ada pertanyaan? Oke ya. Nah, ini yang sederhananya. Jadi saya buat satu proses cetak kemudian dijalankan ya. Oke. Sekarang kita mau yang kedua. Nah, ini gampang-gampang ya. Cut c02.go. Nah, kita mau yang kedua. Nah, sekarang ini ya. Sekarang kita mulai agak. Ini kalau kecepatan kasih tahu ya. Nah, sekarang kita ini yang kedua nih harus saya jelasin dikit-dikit dulu ya. Dah. Pertama ini yang bawah ini yang dua ini hanya untuk tadi ya nunggu supaya kita jalanin supaya enter selesai gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ininya dulu ya functionnya. Nah, si function yang ini, si function cetak ini ya, kan ini sebuah fungsi yang dia bisa menerima input, bisa kita panggil cetak, kita passing parameternya lewat inputnya ini ya, kita bilang cetak apa gitu ya. Tapi yang menarik nggak gitu, kita bilang cetak. Inputnya ini kita akan menggunakan yang kita sebut konsep channel. Jadi si function cetak ini akan menerima data via channel yang namanya channelnya ini namanya terima ya. Dia channel, data type yang masuk di dalam channel ini integer. Jadi kita berharap ada channel ya, kita buat di si fungsi cetak ini akan menerima data ya dengan ininya integer ya. Ininya dulu ya. Kalau nanti ada yang ngirim lewat integer ini ya, lewat channel ini ya, maka kita akan membacanya. Gimana cara membacanya? Nah, cara membacanya adalah ya, jalan bacanya adalah, nah ini dimasukkan ke variabelnya itu gini nih. Ya. Tanda sama dengan ini tuh harusnya, ya. Jadi ini, nah ini tanda gini, ini bisa saya ini ya. Yang ini tuh untuk menunjukkan bahwa ini channel ya, channel tanda ini channel. Baca dari channel terima, masukin ke variabel X. Ini variabel X-nya integer ya. Jadi nanti apapun yang dikirim ke cetak ini itu lewat channel terima ya, bagi sisi cetak ini namanya channel terima, akan terima variabel X terus dia akan print-kan ya. Terima apa sih ini tukang cetaknya nih? Kan mencetak aja, ngeprint apa aja yang diterima. Nah, gimana kita manggilnya itu? Nah, manggilnya di depan tuh kayak gini ya. Pertama kita akan membuat satu global, ya bukan global variables ya, variabel yang ada di dalam function mail variabelnya kita buat channel yang namanya kirim ya. Seperti tadi ya, kirim ini titik 2 sama dengan ini kan tadi ya, deklarasi sekalian inisialisasi gitu ya. Kita membuat kirim ini sebuah channel, make channel yang bentuknya integer. Jadi kita punya satu channel yang namanya kirim ya. Nah, kemudian channel kirim ini ya, kita akan gunakan untuk berkomunikasi dengan GoRoutine yang kita panggil di sini. GoRoutine namanya cetak, channelnya di function mail itu namanya kirim. Ya. Jadi kita akan billing gitu ya. Maka pas kita lakukan line ini ya, akan menjalankan men-spawn atau membuat thread baru si cetak ini ya, dengan channelnya ini ya. Udah dijalanin. Nah, untuk mengirimkan ke si proses ini udah jalan, kita bisa kirimkan lewat channelnya aja. Channel kirim, saya mau kirim angka 7 ya. Nanti harus dikeluarkan di sana. Mari kita eksekusi ya. Sorry, ini enggak usah ini ya. Boleh lah. Go, run. Ini C02, go. Nah, ya, jadi itu terimanya 7. Jadi kalau saya tunjukkan tadi dengan konsep gambar tadi ya, gambar si PowerPoint-nya dulu. Mana tadi? Slide share. Ini ya. Udah kelihatan ya? Nanti kadang-kadang suka nggak tahu ya. Jadi ini tadi yang sebelah kanan ini adalah yang saya sebut tadi apa tadi namanya? Cetak ya, cetak. Nah ini kiri ini function main-nya ngirim ke cetak. Jadi channel-nya ini yang akan saling nyambung ya. Nah, channel ini karena dibentuknya seperti itu, dia global channel. Artinya apa? Sebetulnya GoRoutine ini juga bisa dengerin, ini juga bisa dengerin, bisa nulis, bisa macam-macam ya.
Ada pertanyaan ini dulu, nanti saya balik lagi ke sana. Kita ulik. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya balik lagi ya ke kodenya lagi. Jadi kita balik ke kodenya lagi, share kode lagi. Oke. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi ya ini kan ya, ini function cetak kayak gini, mainnya kayak gini, kirim 7 ya. Kalau saya mau kirim data lagi, kirim 11, ini bakalan jalan nggak? Enggak harus. Kenapa nggak jalan? Karena nggak ditungguin Pak yang 11. Nah, karena ya hampir benar, nggak ditungguin. Ada lagi? Nggak expect. Nah, karena thread-nya udah habis ini ya. Jadi kalau ini kita panggil gini ya kan function cetak ya kan tadi udah di ini. Karena kita kirim 7 tadi ya setelah di instantiate kita kirim 7 udah sampai di sini terima selesai thread-nya habis. Maka thread-nya ini sudah habis, dia di reclaim lagi, udah hilang lagi. Berarti kalau mau kita instantiate lagi. Tapi nggak menarik ya kayak gitu kan. Jadi kalau kita jalanin ya, kita misalnya ini ya. Dia bilang, waduh ini deadlock gitu ya. All goroutines are asleep, udah nggak ada nih goroutine-nya gitu ya. Karena nggak ini. Nah, jadi supaya dia bisa nerima terus. Kalau gitu saya kasih di sini loop ya. Saya kasih loop terus ya. Jadi ini saya kasih loop forever ya. Kalau di dalam itu pakai while ya. Kalau di sini lucu juga nih ya. For gini aja ya. Jadi loop tuh. Ini saya pakainya VI jadi ya. Ini misalnya saya manual gitu ya. Nah, ya, jadi kalau gini, dia akan jalan terus ya. Cuma dia lihat tuh, terima, dia tekan enter untuk selesai, terima 11-nya di bawah ini nih. Karena tadi balapan ya, ini untuk menunjukkan bahwa dia balapan. Si ininya tuh balapan ya, antara si ini kan ya, kita buat programnya nih balapan antara si ini. Ya. Jadi kita kirim 7, 11 sama main programnya udah nungguin di sini, kita enter ya. Dia nulis ini ya, tekan enter selesainya sama ngirim datanya ini balapan. Jadi itu untuk menunjukkan tadi ya, bahwa ini dua proses ini, concurrent proses, dan dia sekuensial di dalam prosesnya ini masing-masing sekuensial ya, berjalan secara paralel. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Nanti kita mulai lagi macam-macam lagi. Ini kalau saya tambahin lagi ya. Gitu ya, misal kirim berapa? Ini saya 12, ini 1, sorry. Ini 2, 3, gitu ya, misalnya gitu. Boleh aja. Jadi kalau kita jalankan lagi ya, ya kan dung gitu ya. Ini kebetulan 13-nya udah keluar dulu baru ini. Kalau kita jalankan lagi, juga ya. Gitu ya, jadi gitu ya. Ada pertanyaan? Nah, jadi kita bisa membuat satu proses ya, yang dia akan nunggu menerima ngerjain, nunggu nerima sampai forever sampai selesai aja. Ya. Jadi enaknya gitu ya. Jadi kita punya main proses, kita bisa buat anak-anak ini apa task-task ya yang ngerjain dia nunggu aja di ini. Pertanyaan? Ya. Meningkat. Nah, jadi kita main-mainan ya. Udah. Oke, nah ini tadi ya. Jadi, nah ini akan looping terus. Oh ini udah tadi ya, yang udah 3 ya. Nah. Kita buat yang C04. Oke. Kalau saya, nah sekarang gini. Misalnya saya buat lagi ya, ini aja lah ya, C03. Kalau saya jalankin ya, go run C03, go. Nah, kan ya, tadi dia ngirim sebagai selesai ya. Oke, kalau saya katakanlah ya, saya membuat channel apa? Ini kalau fungsinya saya run 2 kali, 3 kali bisa nggak? Ya misalnya gini. Saya punya satu fungsi tambahan ya, fungsi tambahan. Fungsi tambahannya gini. Ini ada fungsi satu, fungsi cetak. Saya ada fungsi satu lagi nih, namanya dengar, gitu ya. Ini kebetulan dibuatnya sama nih. Jadi saya punya 2 go rutin, ya, 2 rutin.
Yang semuanya ini saya panggil dan saya hubungkan dengan channel yang sama. Ya, jadi ini kayak ini. Saya buat channel yang namanya kirim, saya buat proses baru namanya cetak, kemudian saya punya proses baru namanya dengar, dua-duanya dengerin kirim. Kalau saya jalankan, ini gimana nih? Efeknya kayak apa? Jadi kalau saya ngirim ini ya, ada for i dari 0 sampai 10 ya, less than 10 ya, saya kirimkan angka dari 10 kali gitu ya. Ini ada cetak, ada dengar. Dua-duanya listening to kirim. Kalau kayak gini behavior-nya kira-kira apa? Jadi yang mainnya itu ya, terus ada dua yang listening ke channel itu. Kira-kira menurut Anda apa yang terjadi? Nah, ini unpredictable ya. Unpredictable. Satu mungkin, Pak. Hah? Cuma jalan yang cetak mungkin. Kita jalanin aja ya, kita coba ya. Go, run. T04 ya, go. Ternyata yang dengar malah yang dijalanin. Hanya satu. Jalanin lagi. Jadi kayaknya yang terakhir yang dieksekusi ya. Ini ya. Dan menariknya kalau kita lihat ya, ini tadi ada yang jalannya ya, yang kebetulan ya, sorry. Nih, jadi ada kalau kita lihat ternyata yang dieksekusi itu yang ini yang dengar malah ya. Aneh juga ya. Saya nggak tahu ya, saya belum baca spek ininya. Tapi jadi kalau channelnya tadi di ini ya. Oke, kalau gitu urutannya kita ubah ya. Coba ini kita pindahin di sini ya. Apakah jadi cetak? Nah, ini enggak tuh. Ada cetak, ada dengar tuh. Wah, gimana nih? Jadi urutannya cetak dapat 1 sampai 3, dengar dapat 4 sampai 9, cetak dapat lagi yang 5 tuh. Gimana tuh? Jadi ini apa? Non-deterministic sebetulnya. Nggak jelas, ini kita nggak tahu. Coba kalau ini ya, loop-nya lebih banyak lah ya. Kalau ini mungkin 10 terlalu kecil ya. Coba ini kita buat 100 lah ya. Tapi nggak tahu ya, nanti kita lihat lah ya 100. Oh ini cetak, tapi ada juga yang dengar ya. Jadi ini kebetulan yang kelihatannya gini. Mungkin rutin yang pertama jalan, dia sempat ngirim ke channelnya dulu mungkin yang tadinya, Pak. Iya, jadi kalau kita lihat ya, kalau ini ya, kalau ini dengan saya nih misalnya saya ingin lagi ke PowerPoint ya. Bentar. PowerPoint kita share dulu. Nah, saya ambil ini nggak enaknya ngajar kayak gini tuh gitu ya, susah bolak-balik ya. Mana tablet saya? Tabletnya ini. Nah, jadi kalau kebetulan ini channelnya sama ya semuanya nih. Jadi kayak ya kita anggap bus aja kalau gitu ya, kalau channelnya sama ya. Ntar kita ambil ini dulu pen. Nah, kalau gitu ini channelnya sama semua gitu ya. Semua connect ke sini, ini connect ke sini gitu kan ya. Ini channel tuh bisa in dan out ya, bisa ini. Kebetulan kalau kita lihat dari tadi ya, yang mainnya tuh ngirim ya ke ini, yang ini hanya nerima aja ya, nerima consume aja gitu ya. Jadi kalau kita tadi di sini namanya ini cetak ya. Yang ini tadi apa dengar gitu ya. Dengan ini tentu saja ini tadi terima juga. Ya apapun ya namanya di sini. Jadi ternyata ya tadi dia non deterministik, kita nggak tahu ya, kebetulan aja gitu. Nanti sekali di run misalnya tadi 1 sampai 100, kita pengirim 1 gitu ya, kita masukin sini 1 angka 1 atau 0 tadi mulai dari 0. Yang ini udah siap duluan dia cetak 0. 1, yang ini masih siap, ini 1. 2, ini siap 2. 3, ini 3. 4 gitu. 5 gitu. Atau gitu ya. Jadi kita nggak tahu ya. Kebetulan tadi bentuknya kayak gitu, tapi itu kita nggak bisa tahu karena secara language wise kalau kayak gini siapapun yang mengkonsum duluan itu yang ya udah itu diambil aja. Nah, jadi apa? Artinya kalau kita mendesain program ini harus hati-hati juga. Error can happen in unpredictable way ya gitu. Gitu. Berarti hardware juga berpengaruh terhadap outputnya. Kalau menurut saya enggak so much ke hardware ya, tetapi kan ini dalam satu hardware yang sama ya, di dalam satu komputer yang sama gitu kira-kira ya.
dalam satu komputer yang sama kita punya 4 proses ini yang unpredictable nih proses-prosesnya nih. Jadi kita punya proses 1 yang ini ya, yang mainnya. Ini proses 2, proses 3, proses 4 kalau ada 4 ya. Ya ini semuanya unpredictable gitu. Bukan unpredictable. Nggak ada pengurutan penggiliran itu nggak ada ya. Ini yang susah kalau kita buat sistem yang asinkron kayak gini. Ya, susah dalam hal debugging kalau ada masalah. Ada pertanyaan? Kalau yang ngirim lebih dari 1, misalnya ada proses 1 lagi ya, kita bisa proses lagi namanya function kirim misalnya, kirim. Ya, kita buat gitu ya. Nanti function kirim ini dia ya mungkin dia ngirim sesuatu lah ke sana gitu ya. Kita kirim angkanya terus, gimana? Ya bisa, dia akan supply ke sini juga. Jadi ini kayak bus aja yang ya dulu-duluan siapa yang ngirim, siapa yang ini gitu ya. Dan itu bisa kejadian nanti ada deadlock ya, ada karena misalnya channel 1 ini yang ini ngirim ya, ini yang ini channel 5 gitu ya. Yang 1 ngirim ke sini, dia udah ngirim misalnya ngirim angka, saya kasih warna beda ya. Misalnya dia ngirim angka 77 gitu. Dan ini belum ada yang konsum. Si ini ngirim lagi nih, si function kirim ini ngirim juga 103 misalnya. Nah, dia itu berarti dia belum bisa ngirim gini, dia nunggu dulu 103 nih. Nunggu sampai ininya kosong nih, udah dikonsum, baru dia bisa naruh 103 di sini. Jadi dia masih blocking. Oke, balik lagi. Kita balik lagi ke kode lagi. Kode lagi. Ya, kita balik lagi ke coding. Jadi kalau kita lihatnya lagi ya. Nah, kita punya cetak, dengar ya, fungsi cetak dengar. Terus di main kita punya 2 ya, kita panggil ya. Go dengar, go cetak ya. Kita kirimkan 100 data ke channel kirim, ya terserah nih dengar dan cetak duluan mana. Maka tadi hasilnya kayak gitu tadi ya. Ini yang ini ada cetak, terima, 44 ya. Saran lagi bisa beda lagi, cetak, terima, 3. Ini karena panjang yang ke atas ya. Coba kalau saya ini kan saya masukkan ke ini ya. Flash misalnya. Ya, kita bisa ini tuh cetak terus. Nah. Ini dengar terima 45. Jadi yang 45-nya yang dengar hanya 45 ya. Hanya 45-nya yang ini. Cetak-cetak semua yang dengar hanya 45 ya. Kita lihat lagi coba. Yang dengar hanya ya 70. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ini yang ini. Ya. Ada lagi apa? Oh iya ada lagi. Nah, kita mainan satu lagi nih. Ini ada cetak ya. Ada cetak tadi 1. Terus ini ada sekarang yang ngirimnya ada 2 nih. Ada function generator, dia mengenerate 100 sampai 110. Yang ini 200 sampai 210, ada 2 generator ya. Nah, sekarang ada banyak pengirim nih. Cetaknya 1, generatornya ada 2 nih ya. Go generator ya. Terus bukan hanya generator aja nih. Mainnya juga ngirim juga nih ke channel tadi ya. Ini channelnya yang nerima cuma 1, yang konsum cuma 1, yang ngirimnya banyak ya. Oke, kita jalankan. Go, run, C05. Dung. Ini untuk menunjukkan bahwa si cetak, dia urutannya beda-beda ya. Kadang-kadang nerima dari yang mana dulu, kadang-kadang dari nerima ini ya. Yang ini berarti jadi generator 2, ini generator 1, ini dari main kan ya. Jadi dia urutan yang dia terima bisa berbeda-beda. Ada pertanyaankah? Kang Dida mau nanya tuh kok udah? Iya, sorry. Ya. Pengen nanya, tapi apa mungkin karena saya baru masuk. Ya, nggak apa-apa. Ini kayak multi-thread gitu ya. Bedanya dengan multi-thread yang biasa di C atau di C++ atau ini bedanya apa? Bedanya mungkin saya. Ya, bedanya beda language dan ini lebih mudah, lebih gampang untuk buat thread-nya. Kalau di dalam bahasa lain itu kan kita nge-set up thread-nya riweuh gitu ya. Kalau di Golang itu thread adalah lightweight dan cheap.
Jadi kalau kita punya thread baru, kita tinggal buat gini, terus tinggal call-nya di sini cuma go. Nah, ini kita sebutnya thread ini kita sebutnya di Golang itu namanya go routine ya. Kita buat go routine, langsung dia jadi thread tuh, thread, udah selesai. Oh, gitu. Oh iya. Jadi dia memang multi thread, dia memang multi threading dan sangat gampang. Multi thread. Oh ini keunggulannya Golang ini ya, ininya ini. Oke, makasih. Conceptually si Golang itu tadi mengimplementasikan itu konsep dari si ini CAR ini. Jadi kalau kita punya gimana sih? Kalau nih kita ceritanya ya, kalau kita kita ini sambil saya tunjukin nanti tarik ya sebentar saya tunjukkan yang ini ya si Hoar. Nah, oke ya. Hoar saya kecilin dulu ya. Jadi kalau si Hoar dia itu dia mengusahakan bahasa yang namanya CSP. Tapi zaman dulu CSP ini belum ada yang implementasiin bahasanya. Cuma konseptually dia buat bahasa itu yang bahasanya itu namanya CSP. Ya ada Dijkstra, parallel command, simple form input output. Nah, jadi ceritanya gitu ya. Nanti saya tunjukin ini ada BNF-nya tapi kira-kira gini. Saya kalau sebentar mana input output tadi mana ya? Oh, belum ada di situ. Oke, kita sedikit-sedikit sebentar ya. Saya ini tunjukin dulu paling gampang. Jadi kalau saya ingin membuat satu program ya yang untuk menunjukkan ini nih, misalnya saya baca dari card reader. Baca dari card reader itu dia gini, card reader ini sebuah, kalau dia bacanya bukan channel tapi proses. Jadi proses tadi, proses cetak atau proses apa ya, baca dari proses cetak, ini baca dari proses card reader ke dalam sebuah variabel namanya card image. Gitu kan ya. Ini tuh describing language-nya kayak gitu. Terus paralelnya tuh pakai pagar 2 nih, pagar gitu ya. Ke line printer, kirim line image. Nah, nanti dari card image ini diterjemahkan dulu ke line image, baru dikirim ke line printer. Jadi kalau kita buat program cuma gini di CSP. Jadi menggabungkan dua concurrent program, yang satu baca, yang satu print lagi. Nah, itu pakai gitu. Jadi kalau kita mau membuat, ya konseptuali kalau mendeskripsikan itu lebih gampang pakai gitu. Ini baca dari West, ya, dari proses West, di disassemble. Kemudian kalau ini squash itu tadi untuk ngilangin apa, ini regex lah ya, regex, terus masukin ke timur, dikompos lagi. Nah, language itu kayak gini. Tinggal nanti disassemble functionnya apa, squash functionnya apa, assemble apa, ini proses-prosesnya. Gitu. Jadi clear membuat programnya itu clear. Contoh lagi misalnya contoh. Nah, ini tadi. Ini card reader, card image, baca dari proses card reader, masukin ke card image. Nah, ini line printer, proses yang namanya line printer, kirim data. Kalau tanda tanya itu baca, kalau tanda seru itu kirim. Nah, misalnya ini yang line nomor 3. Dari proses X, baca 2 variabel, X dan Y. Masukin ke variabel X dan Y. Nah, ini kita misalnya proses, kita punya proses ya, atau function yang namanya ini div ya. Nah, kita kirim ke proses div, angkanya ini nanti balikin lagi atau apalah ya. Ini masukin 2 buah angka ya. 3 kali A ditambah B, 13. Kirim ke proses div, nanti si div balikin lagi. Misalnya sekarang kita buat juga program untuk membaca konsol ya, kita polling ya. Dari konsol I, baca 1 karakter. Jadi misalnya kita punya 10 konsol, konsol pertama, konsol kedua, konsol ketiga, kita baca 1 karakter. Itu cuma gini aja, programmingnya tuh. Jadi kan clean ya, bacanya oh ya gini gitu ya. Jadi nggak perlu gini. Jadi ini juga konsol ke konsol yang J ke -1 kirim A, huruf A gitu. Jadi gampang kan deh. Iya. Jadi codingan itu sederhana kayak gini-gini. Tapi kalau dulu kan bingung ya. Kalau kita mau memparalelkan gimana gitu ya. Nah, ini misalnya copy nih ya. Copy adalah mengcopy dari west ke east. Nah, cuma gini dia bilang. Proses X ini star itu di repeat ya, repeat nggak berhenti itu loop ya kayak gini tadi. Ini misalnya baca dari karakter dari C, baca karakter kirimkan ke is. Ini cuma gitu aja sih. Nah, ini kalau misalnya ini konsol ya, nah misalnya baca ini for i sampai 10 baca dari konsol ya dari 10. Kalau masih ada continue baca ya, konsol i baca 1 karakter terus dikirimkan ke proses X, ID-nya nomor I, karakternya gitu ya. Terus kembalikan ke si konsol I, dikirim acknowledgement gitu ya. Terus saja sampai si konsol ini ngirim karakter sign off. Jadi ini baca
baca karakter dari konsol. Kalau ada 10 konsol, kita baca karakternya, kemudian semua karakter itu dikirim ke proses X dengan ID-nya dimasukin ke situ. Nah, untuk membuat program yang polling kayak gitu aja, bukan polling ya, mungkin ini ya di polling ya satu persatu. Ini cuma gini aja. Bayangin kalau kita harus buat kode, ya, itu kan susah. Kalau gini kelihatan langsung. Oh ya, maksudnya gitu. Coba yang Kang tidak ini. Oke. Jadi ini kayak ada sedikit pseudocode, ada kayak pseudocode, tapi ini bukan pseudocode, ini udah codingannya kayak gini emang. Misalnya kita buat dining philosopher. Gimana nanti mau merepresentasikan? Jadi codingannya itu kayak gini nih. Misalnya nanti ada kita mau buat apa ya? Nanti ada mana lagi ya? Nanti ada misalnya integer semaphore. Misalnya kita mau mendefinisikan dining philosopher itu cuma gini aja. Philosopher kita bandingkan proses philosopher kayak gini. Nanti proses ruangan kayak gini. Jadi kita bisa memodelkan dining philosopher dengan sederhana. Kira-kira gitu, fork-nya gini, room gini. Udah, nanti dijalankan ada proses room, ada proses fork, ada proses philosopher. Nah, itu prosesnya itu jalan secara paralel di memori, dia mensimulasikan dining philosopher gini. Jadi kalau kita secara konseptual mikirnya lebih clean, ini higher level ya. Sebelum kita coding pakai low level segala macam. Sama juga kalau kita misalnya buat ini ya, cari prime number, membuat prime number gimana ya? Kodenya kayak gini cuma. Nah, terus ini dengan metodologinya itu ya. Atau kita mau buat ini matrix multiplication dengan array ya kayak gini. Nah, ini juga nanti kita bisa buat misalnya itu kayak GPU lah ya. Ini masing-masing melakukannya paralel. Gitu. Wah, ini jauh ya. Oke. Jadi ini ide tahun segitu ya, ya. Ini tahun Agustus tahun 1978 nih. Ini dari ini majalahnya Communication of the SCM nih orang-orang ini ya, orang-orang computer science, dan ini dia dapat Turing Award si Tony Hoare ini. Nah, ini yang kayak gini sekarang ini bisa diimplementasikan dengan Golang. Jadi kalau Golang itu lebih sederhana. Gitu Kang Dida. Oke, nuhun ya. Ya, ini tadi ada yang izin duluan, Thomas Robin izin duluan. Oke, tadi ada yang mau nanya tadi siapa ya? Tadi saya Pak. Sok Tarik nanya. Izin mau bertanya Pak. Kalau di Golang itu apakah ada pemprioritasannya juga? Misalnya kan kalau di RTOS kan bisa milih mau thread yang mana yang dijadikan prioritas. Jadi nggak undefined. Saya belum sampai ke sana ya. Saya belum sampai sana. Mestinya bisa, tapi saya belum sampai ke sana. Oke, baik Pak. Pak, kalau di ini kan biasanya masalah multi-thread itu kita ada satu variabel share gitu. Nah, di Golang ini ngeloknya itu gampang nggak Pak? Ngelok variabel atau harus bikin logik sendiri gitu, algoritma sendiri? Karena dia sifatnya thread, semua available itu kalau yang global ya, itu available semua untuk semua thread. Berarti logiknya harus bikin sendiri Pak ya? Betul, untuk kita melakukan kayak mutex-nya gitu ya, mutual exclusion-nya, semaphoring itu kita harus buat sendiri. Nah, ini sebagai contoh ya, waktu itu saya minta mahasiswa saya untuk memodelkan RAM ya, random access memory itu saya modelkan. Gimana cara modelkan? Ini udah kelihatan ya? Meskipun tidak saya zoom penuh, nggak apa-apa ya, kelihatan ya? Belum. Oh ya udah kelihatan. Nah, ya. Nah, ini meskipun nggak saya zoom penuh, coba kalau saya zoom penuh ya. Kadang-kadang suka zoom penuh pun nggak kelihatan. Start, saya cek slideshow. Nah, kelihatan penuh atau kotak kecil? Penuh. Pak. Oke. Jadi ya, RAM itu kan, kalau ini modelin ya, kalau kita punya RAM itu ada data, ada address gitu kan ya, ada read write gitu ya. Untuk RAM kayak gitu. Nah, ini RAM ada address bus, ada address encoder. Ini hardware banget ya modelnya gini. Nah, saya mau modelkan CSP dengan RAM dengan CSP. Ya, jadi RAM ini saya anggap sebagai sebuah proses. Proses. Nah, ini proses RAM. Untuk RAM saya pengen, misalnya kasih pen dulu, ya. Misalnya RAM, proses RAM, saya mau nulis ya. Ini kalau ini write ya, ID-nya siapa yang nulis ya. Kan ini kayak tadi CSP ya. Ke proses RAM,
tulis kan itu ya. ID-nya siapa yang nulis? Ini instruksinya write, address-nya berapa, datanya apa. Kalau membaca dari proses RAM saya baca ya. ID-nya saya yang baca siapa, ID-nya ini harusnya nggak perlu amat ya, tapi biar konsisten aja. Opcode-nya read, address-nya berapa, nanti dia akan return data yang ada di address itu. Nah, jadi saya ngajarin tuh kayak gini tuh. Kusutkan ya, jadi kapan ininya. Nah, jadi seperti kayak gini. Nah, sekarang misalnya nih, saya tuh mau buat RAM ini tuh diakses oleh berbagai proses. Ini RAM atau database atau apa ya. Sebelah kanan ini saya pengen punya satu proses yang akan diakses oleh function 1, function 2. Gimana dia gantian tadi ya? Tadi shard RAM ini mau ini ya. Nah, tadi mau idenya tadi kita mengimplementasikan mutex, mengamplifikasikan semaphore segala macam, tapi di higher level tadi. Idenya gitu. Kita punya ide kayak gini, protokol baru kita higher level gitu ya. Tapi di bawah layarnya itu kayak gini. Ya. Nah, ini yang mau saya ajarkan ke mahasiswa kayak gini. Ya. Nah, kalau dulu codingan kayak gini low level banget. Nah, enaknya dengan Golang karena ini semuanya ini bisa saya implementasikan sebagai apa namanya goroutine, ini goroutine, ini goroutine, ini goroutine. Nah, lebih gampang saya bisa kirim-kiriman data dan untuk menunjukkan adanya race condition dan lain sebagainya. Cuma dia nggak ada tools untuk ngeceknya, nggak ada tools untuk ngecek. Ini bakalan deadlock nggak? Ini bakalan live lock nggak? Untuk property itu dia nggak ada toolsnya. Ya. Jadi dia seolah-olah kita menjalankan ini ya kalau istilahnya itu simulator. Ya. Kita nggak punya ada verifiernya, nggak ada verifikatornya nggak ada. Atau kalau kita bilang ini seperti formal methods-nya nggak ada formal method untuk ini ya. Jadi dia cuma simulator. Tapi setidaknya dengan cara begini tuh bagi saya masih mending karena saya bisa mengidekan ini dari dalam higher level. Silakan lagi kalau ada yang mau nanya. Jadi concurrency cuma gitu aja sih sebetulnya. Nah, nanti yang next time saya akan cerita tentang CSP-nya segala macam supaya nggak pusing ya, banyak yang harus dibicarakan, tapi kita sederhanakan aja bahwa si Golang itu, nah menariknya dia bisa digunakan untuk membuat multi-threaded dengan lightweight, dengan cepat, idenya gampang, ya kita bisa menggunakan dengan goroutine ya, terus kemudian kita bisa macam-macam main-mainan ya dengan function-function yang kita coba-coba tadi. Gitu ya, jadi kita bisa main-mainan gini apapun ya. Jadi kita bisa banyak. Nah, saya yang belum tahu performance-nya gitu. Seberapa banyak kita bisa buat ininya tadi ini kita bisa berapa banyak sih ininya ya. Kalau kita membuat satu thread tuh ngabisin berapa banyak gitu ya, memorinya ataupun apalah gitu. Terus saya juga belum tahu ya kalau misalnya tadi the main function ini quit gitu ya. Sementara thread ini masih nunggu gitu, masih mutar gitu. Ini nanti di clean up juga nggak sih thread-nya ini di kill juga ya? Mestinya sih di kill ya, kill, memorinya dibersihin, baru function exit. Harusnya gitu sih sama Golangnya. Atau saya harus melakukan prosesnya itu sendiri-sendiri, clean up-nya di sini. Nah, ada cara-caranya melakukan cleaning up ya, ada itu eksplisit kita melakukan cleaning up ada. Cuma saya malas aja gitu, biarinlah si operating system-nya lah ya. Atau si compiler yang melakukan itu nanti dia harus clean up. Kalau nggak salah gimana? Kalau nggak salah ada garbage collection-nya. Kalau default behavior-nya. Hilang. Tadi pas suara awalnya kalau nggak salah terus habis itu hilang. Tes. Ya. Kalau nggak salah ada garbage collection-nya, Pak. Ada ya? Sebelum exit ya. Saya takutnya kalau kita punya misalnya gini ada 120 goroutine gitu ya. Teng garbage collector-nya baru version 30 ini udah keburu function yang main habis gitu ya. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan bagus. Tapi nggak janji ya. Paling nyebelin ya kalau kita mendebak kayak gini-gini, itu adalah ngedebaknya gitu. Jadi saya ngajarin mahasiswa saya membuat digital simulator dengan menggunakan Golang. Jadi semuanya ini komponen-komponen. Jadi satu goroutine ini satu komponen, satu AND gate, OR gate gitu ya. Ini OR gate. Jadi saya punya banyak rangkaiannya yang disusul, wah dengan OR gate inputnya ini disambungin ke outputnya ini disambungin ke ini.
Jadi seru lah gitu. Tapi kita lagi mau abuse, mau seberapa banyak komponen atau goroutine yang bisa kita pasang di dalam satu proses komputer ya, satu notebook gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita beres-beres berjalan. Jadi keren ya Golang ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, oh iya silakan. Barusan dia mau nanya. Enggak jadi, Pak. Enggak jadi. Belajar sendiri dulu aja ini kayaknya. Banyak Apa itu? Kenapa Kang Dida? Banyak belajar dulu sendiri, mesti baca dulu sendiri nih kayaknya banyak yang harus bawahnya harus tahu dulu saya. Belum bisa ini. Saya senangnya apa sih kalau Golang ini ya dengan ini tuh mirip C. Jadi begitu kita sih kayak C aja lah. Jebret langsung selesai. Dan banyak shorthand dari ini tuh yang ya menurut saya lebih gampang dari C gitu ya beresinnya itu. Ken Thompson kan salah satu yang bikin C kan Pak? Ya betul. Si Ken Thompson itu dia salah satu yang bikin C. Rob Pike juga yang salah satu bikin Unix ya. Dan dia juga terlibat di dalamnya meskipun tidak dianggap sebagai co-author dari C, tapi dia juga banyak coding-coding yang gitu ya. Jadi ini memang orang Bell Labs lah ya, orang Bell Labs yang banyak direkrut akhirnya jadi orang Google ya. Terus itu juga saya lihat si satunya lagi itu dia juga dulu yang ikut membuat operating system Inferno yang bagus juga deh, lihat language-nya, Plan 9 segala macam, lucu-lucu lah itu. Tapi itu operating system yang fail semua ya, tapi baguslah ini secara konseptual bagus ya, konseptual yang kayak gini nih. Saya senang kayak gini nih, makanya ini cocok dengan saya karena ya mirip-mirip C, mirip-mirip Unix. Kelebihan Golang selain yang kayak ini ya kan surprise juga saya ini modalnya kayak gini ya. Terus dia kan di atas virtual machine benar nggak ya? Dia pakai Golang itu dikompil jadi executable terus kita disebutkan exe-nya aja. Langsung ya nggak kayak Java gitu nggak ya? Nggak, enak banget. Makanya enaknya itu apa? Kalau ini kan kita sekarang sebetulnya pengen membuat kode-kode kita yang dari Python pindahin ke Golang tuh supaya kalau dikasih ke klien nih nggak tahu kode ini susah di reverse engineer-nya lah kira-kira. Kalau bisa cross compile Kang yang kayaknya Kang. Nah, apa gimana? Cross compile. Oke. Jadi enak, ini multi platform terus compile. Nah, dan dia saya lihat library-nya mulai berkembang banyak, jadi saya mulai senang juga dengan Golang. Jadi mau ngompil buat Windows bisa ngompilnya di Linux gitu kan? Bisa, tapi nggak lazim juga sih. Kalau saya lihat masih susah, tapi bisa itu. Jadi misalnya saya menjalaninnya di Windows, saya cross compile di sana bisa. Ini kan dasar orang-orang inilah ya, orang-orang Unix, orang-orang C yang pengen portable ya. Tapi semuanya ada kok sekarang. Cuma sekarang library open CV-nya segala macam yang saya pernah kode lama-lama udah nggak jalan. Jadi saya harus coding lagi, itu harus ini lagi port lagi, banyak macam-macam lagi. Anyway itu nggak apa-apa lah, itu biasalah mainan. Dan ini performance-nya juga bagus Kang Dida. Jadi tadi ya compile hello world segala macam cepet banget. Jadi kalau Kang Dida dari dulu pakai C ya ke sini tuh natural lah. Oke. Jadi kalau saya ke depannya sih Java menurut saya digantiin sama ini. Ini language untuk back end sih memang, tidak untuk front end. Oke. Jadi cocok untuk ya dibandingkan tuh dengan Java lah ya. Ya. Kompetitornya Java gitu ya. Ke depannya. Sip. Suatu saat ya kita karena masih banyak bergantung pada library-nya Python sih ya, jadi agak susah lagi ke Golang. Tapi nanti ada saya cerita lagi quirky Golang yang seru, yang lucu, yang shorthand-nya, yang bagus-bagusnya, dan juga ada bikin pusingnya saya juga gitu. Tapi secara language kayaknya kalau saya mau compile saya lebih senang pakai Golang sekarang. Siap. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, saya mau balik ngopi lagi. Terima kasih semuanya.
Ya ini juga, wah ini saya semakin explore Golang juga semakin senang tuh kan, sama Nuril juga ya. Oke, sekarang kita yang mau foto bersama silahkan. Nah.